Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021515 di 3170, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom, ada Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan analis PT Henan Putirai Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, apa kabar? Baik, Mas David, apa kabar? Baik juga Ibu Liza, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Liza, kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, Bu. Ditutup di zona merah di 0,46%. Posisi 5.400-an tampaknya belum mampu ditembus oleh IHSG di sepanjang pekan ini. Bagaimana analisis Anda perjalanan IHSG di sepanjang pekan ini, Ibu Liza? Oke, ya. Ternyata kebahagiaan kita kemarin berumur pendek ketika IHSG berhasil melalui resisten yang saya kira itu cukup penting atau menentukan, yaitu 5364, kemarin di closingnya 5371, ya hari ini harus kembali uji support. Tapi itu wajar aja karena mungkin ini memang karakterisasinya kalau sudah berada sekitar area resistance pun kenaikannya juga kayaknya agak lesu gitu ya, atau kurang momentum yang kuat gitu. So, jadi wajar aja kalau mungkin di minggu depan kita masih akan mencoba support 5.300, atau kalau jebol bahkan mungkin kembali ke 5.220 juga mungkin tidak terelakkan. Baik, dari pola pergerakan beberapa saham, terutama dari saham-saham big cap, Ibu Liza, yang sebelumnya menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan. Secara dominan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. BBCA yang kemarin sempat menopang dari indeks harga saham gabungan, hari ini berbalik arah juga kembali tertekan. Gudang Garam ini dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar terhadap IHSG hari ini mengalami pelemahan mencapai 5%. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham big cap yang menopang IHSG hari ini justru mengalami tekanan yang cukup dalam, Bu? Kalau yang paling berpengaruh kayaknya Gudang Garam ya, itu turunnya lumayan dan market cap-nya juga besar. Udah gitu dia ada berita kurang bagus, dia tidak bisa membagikan dividen. Ya itu wajar aja mengingat kondisi bisnis saat ini memang lagi lesu ya. Nah, however, tapi menarik juga kalau kita perhatikan chart GRM, posisi penutupannya di 49250 itu persis berada di area support. So, mudah-mudahan ini lagi pula penurunannya bukan dimulai dari hari ini aja, kayaknya udah berlangsung dari sekitar 5 hari yang lalu ya, ketika dia turun dari angka 55.000. So, maybe this is the perfect time untuk kembali akumulasi GRM. Tapi jujur aja statusnya masih very speculative buy. Kemudian kalau dari BBCA sendiri, uptrendnya masih bagus, jadi turun ke 32.000 pun kita belum perlu untuk panik. Bahkan masih ada support lagi yang mungkin lebih asik untuk bottom fishing, itu di sekitar 31.300. Baik, kita akan coba fokus kepada Gudang Garam terlebih dahulu, Ibu Liza. Hari ini koreksi cukup dalam di 5,11%, 50 ribuan sudah ditinggalkan oleh Gudang Garam, 49250. Tadi Anda katakan ini waktu yang pas untuk ambil posisi terhadap Gudang Garam. Tapi ada semacam catatan lagi ini. Tadi Anda katakan harus tetap waspada untuk Gudang Garam. Nah, ketika di perdagangan pekan depan, sesi pertama dibuka, rekomendasinya untuk Gudang Garam, Ibu Liza, hati-hati tetap dalam catatan Anda tadi, kemudian level yang menarik yang bisa diperhatikan untuk Gudang Garam seperti apa? Apakah posisi current price penutupan perdagangan di hari ini, atau mungkin ada level menarik lainnya yang mungkin di bawah dari level posisi saat ini, Bu? Ini bicara
bicara gudang garam, nanti akan ketat kaitannya dengan angka inflasi yang sejatinya keluar tanggal 1 September, minggu depan kan, hari Selasa ya. Nah, itu perlu kita perhatikan, mungkin ada hubungannya gitu ya. Kalau misalnya inflasi terjaga rendah, ya however kita selama ini juga rendah terus sih. Cuman itu tidak berarti bagus. Intinya adalah tolong lihat support gudang garam ada di sekitar angka 48.500 itu kalau ekstrimnya. Dan kalau masih meluncur turun mendingan dilepas dulu karena lebih baik kita buybacknya di sekitar 45.000 aja. Baik, dari sisi sentimen rencana kenaikan cukai di tahun depan ini memberikan pengaruh juga tidak, Bu? Yang menjadi masalah adalah daya beli masyarakat. Ketika kenaikan cukai ini akan tercermin pada harga penjualan retail dan mungkin konsumsi orang untuk rokok menjadi di nomor 2 kan, gitu. Nah ini juga akan berpengaruh kepada dia punya sales ya. So kenaikan cukai ini juga sekarang dinilai mungkin akan lebih memberatkan profitabilitas gudang garam. Baik. Kita akan coba compare dengan HMSP, Bu Liza. Hari ini juga tertekan di 1,48% minus, ditutup di level 1.660. Apakah dari sisi treatmentnya juga sama ini dengan gudang garam? Again, memang area sini antara ada support atau juga sebenarnya masih belum jelas ya. Memang ada support di sekitar 1650 ini. Cuman sekali lagi statusnya sama, masih very speculative buy. Akan lebih tenang buat saya kalau HMSP bisa naik ke atas 1710. Nah itu punya potensi seenggaknya merangkak lebih jauh ke 1780 deh. Baik. Harus confirm dulu untuk menembus ke 1710 untuk HMSP. Yes, kalau mau ambil sekarang mendingan dikit aja, dan kalau jebol ke bawah 1640 mendingan kita bersih-bersih dulu. Baik. HMSP dan gudang garam hari ini tertekan cukup dalam dan menjadi atau memberikan kontribusi terbesar terhadap pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Nah, kita beralih ke sektor lainnya, Ibu Liza. Tadi pun juga sempat Anda singgung dari perbankan, terutama perbankan Big Cap PBCA pada perdagangan kemarin mengalami penguatan signifikan. Hari ini justru berbalik arah, yang juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA? Uptrend masih bagus. Sebenarnya kalaupun dia harus jatuh ke sekitar 31.300 itu masih acceptable loh. Cuman kita perhatikan apakah dia mampu bertahan di sekitar 32.000 atau tidak gitu. Jadi kalau mau beli BBCA mendingan kita tahan dulu, lihat area 32.000 sampai 31.300 itu lebih menarik untuk titik buy on weakness-nya. Bisa diulang kembali, Bu, 32.000? 32.000 akan jadi support pertama, kemudian kalau masih turun lagi 31.300 itu akan jadi titik buy on weakness yang lebih enak. Baik. Apakah untuk rekomendasinya perbankan Big Cap lainnya selain dari BBCA, BBRI, BMRI, kemudian juga BBNI, Ibu Liza? BBRI juga kenaikan selama 2 minggu terakhir ini perlu konsolidasi sehat, wajar kalau dia harus turun ke 3.600. Baik. Di situ kita pantau masih kuat bertahan atau tidak, karena kalau enggak nanti turunnya bisa ke sekitar 3350. Kemudian Bank Mandiri. Baik, tapi sebelum lanjut ke Bank Mandiri, Ibu Liza, kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Andre, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Sudah ambil posisi terhadap BBRI di 3750, di hold atau di sell? 3750. Saat ini masih boleh hold, Pak. Jadi mudah-mudahan minggu depan itu support MA10-nya naik di 3.600, dia bisa mantul balik. Tapi kalau enggak mungkin you have to reduce your position, nanti lihat-lihat lagi sekitar 3.400-an. Baik, untuk BBRI, pertanyaan untuk Bapak Andre tadi tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Nah, kebetulan ada pertanyaan lain untuk BBRI, Bu Liza, dari Sidoarjo ini, tanpa menyebutkan namanya juga,
Oh, ternyata ada Bapak Dika di Sidoarjo. Ambil posisinya agak lebih bawah, Bu, 3650. Pertanyaan juga sama di hall. Sama, ya sama Pak. Kondisinya saat ini BBRI perlu konsolidasi sehat. Iya. Mudah-mudahan 3.600 tidak lewat ke bawah. Minggu depan watch closely. Oke, baik. Jawaban untuk BBRI dari beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Menarik Ibu Liza, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel untuk bergabung di line telepon interaktif kami. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.